Keluarga ini telah dieksekusi oleh regu tembak prajurit revolusi Rusia di sebuah ruang bawah tanah di Yekaterinburg. Namun, tak lama setelah itu, pembantaian ini terdengar kabar bahwa salah satu anggota keluarga kekaisaran ini berhasil lolos dan dia adalah Putri Anastasia. Assalamualaikum, halo everyone, welcome to my YouTube channel Adele Story Official. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus kriminal yang terjadi di keluarga kekaisaran Rusia, yaitu misteri Tsar yang terakhir dan jatuhnya dinasti Romanov yang telah memerintah Rusia sekitar 300-an tahun. Kejadian ini terjadi tepatnya pada tanggal 17 Juli 1918. Diberitakan bahwa Tsar Nicholas II merupakan raja atau kaisar dan Tsarina Alexandra adalah merupakan istri dari Tsar Nicholas II, dan mereka mempunyai 5 orang anak yang masing-masing bernama Putri Olga, Putri Maria, Putri Tatiana, Putri Anastasia, dan Pangeran Alexei. Keluarga ini telah dieksekusi oleh regu tembak prajurit revolusi Rusia di sebuah ruang bawah tanah di Yekaterinburg. Namun, tak lama setelah itu, pembantaian ini terdengar kabar bahwa salah satu anggota keluarga kekaisaran ini berhasil lolos dan dia adalah Putri Anastasia. Dan setelah 2 tahun kemudian, bahwa Putri Anastasia ini berhasil lolos pada tanggal 27 Februari 1920. Tiba-tiba ada seorang wanita nih guys yang mengaku bahwa dirinya adalah Putri Anastasia. Tapi apakah betul wanita ini adalah Putri Anastasia? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Anastasia selama 2 tahun terakhir? Dan kenapa sampai keluarga Anastasia ini dihilangkan nyawanya padahal mereka adalah keluarga kekaisaran? Berikut kisah lengkapnya. Sekarang kita masuk ke latar belakang dan asal-usul keluarga Tsar Nicholas II atau yang dikenal dengan Nicholas II Alexandrovich Romanov adalah Tsar terakhir kekaisaran Rusia dan menikah dengan Alexandria Fyodorovna pada tanggal 26 Februari 1894 di Istana Musim Dingin di Saint Petersburg. Setelah hampir 1 tahun pernikahan, Alexandra melahirkan anak pertama mereka yang bernama Olga, berjenis kelamin perempuan pada tanggal 15 November 1895. Tapi Olga jelas tidak bisa menjadi pewaris tahta kekaisaran. Nah, karena menurut peraturan kekaisaran guys, kekaisaran Rusia ini hanya anggota dinasti Romanov yang berjenis kelamin laki-laki lah yang diperbolehkan untuk bisa meneruskan garis kekaisaran gitu. Tetapi walaupun begitu, Olga dicintai oleh orang tuanya guys, dan beberapa tahun kemudian pasangan kekaisaran ini pun dianugerahi 3 anak perempuan lagi dan 1 anak laki-laki. Anak berikutnya bernama Tatiana, Maria, Anastasia, dan 3 tahun kemudian melahirkan pewaris tahta yang ditunggu oleh mereka selama bertahun-tahun bernama Alexei Nikolaevich pada tanggal 12 Agustus 1904. Nah, mamanya ini nih sangat memanjakan anak bungsunya guys, yaitu Alex ya, atau nama panjangnya Alexei, karena Alex ini menderita penyakit hemofilia atau gangguan ketika darah tidak membeku secara normal, dan kondisi inilah yang membuat Alexandra menjadi terlalu protektif kepada Alexei. Dia bahkan sampai menunjuk 2 orang untuk bisa mengikuti kemanapun sang putra mahkota ini pergi dan mencegah anak itu untuk melukai dirinya sendiri guys. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kenapa keluarga Anastasia ini dilenyapkan guys. Kronologinya bermula pada saat pemerintahan Nicholas II, tepatnya pada tanggal 30 Juli 1914, mendukung dan menyetujui mobilisasi tentara Rusia menuju ke Serbia. Dan atas keputusannya ini, Jerman pun menyatakan perang terhadap Rusia. Dan ternyata hal ini adalah salah satu langkah yang memicu terjadinya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918. Nah, saat itu guys, kerugian militer yang diterima oleh Rusia sangat-sangat parah sekali
hingga memicu lahirnya pergerakan revolusi Rusia, yaitu sekelompok orang yang menganggap Tsar Nicholas II ini tidak pantas memerintah Rusia. Nah, revolusi Rusia ini guys melawan sistem kekaisaran yang tidak demokratis, yang memerintah dengan tangan besi atau kekuasaan yang tindakannya dan sifatnya ini keras guys gitu. Dan pada masa itu pemerintahan Tsar Nicholas II ini memang dikenal melakukan penindasan-penindasan terhadap kebebasan sipil, kebebasan intelektual, dan juga hak asasi manusia. Banyak juga masyarakat yang memang mengeluh tingginya kesenjangan, terutama kesenjangan ekonomi, dan akhirnya guys melahirkan perasaan muak yang memuncak ketika melihat fakta di masyarakat bahwa para kaum borjuis yang selalu hidup dalam kemewahan dengan semena-mena nih mengorbankan tenaga kerja tak terbatas dan upah yang sangat sedikit, di mana populasi kaum pekerja mencapai 80% dari total penduduk Rusia pada saat itu. Nah guys, karena alasan inilah nih ya, kelas pekerja pun menuntut agar terjadinya perubahan sosial. Namun rezim Tsar Nicholas II menekan upaya reformasi mereka nih. Nah, tekanan inilah yang menyebarkan banyak pendukung kelompok-kelompok revolusioner. Salah satunya kelompok revolusioner yang melawan pemerintah Tsar Nicholas II adalah Partai Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Ilyich Lenin. Hingga akhirnya pada bulan Februari tahun 1917, revolusi Rusia yang dilakukan oleh anggota Bolshevik ini atau disebut dengan The Red Army sudah nggak bisa lagi nih guys terbendung lagi nih. Mereka menyerukan agar Tsar Nicholas II mengakhiri kekaisarannya. Tsar Nicholas II pun nih akhirnya mengundurkan diri ya pada tanggal 2 Maret 1917 untuk menghindari terjadinya perang saudara di Rusia. Nah, semenjak pengunduran dirinya guys, Tsar Nicholas II ini beserta keluarga dan juga para asistennya menjadi tahanan rumah. Mereka ditahan di Istana Alexander di Tsarskoye hingga akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1917 kemarin, keluarga Nicholas II ini pun dipindahkan ke Tobolsk. Nah, sewaktu mereka di Tobolsk ini, Nicholas II pernah dijanjikan akan dibebaskan atas permintaan pendukung kekaisaran atau disebut dengan The White Army. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi guys, dan pada tanggal 22 April 1918, pemimpin pasukan Red Army tiba di Tobolsk. Mereka membawa kabar bahwa keluarga Tsar Nicholas II ini harus dipindahkan lagi. Saat itu rencana awal yang diberitahu oleh pemimpin Red Army ini adalah mereka akan memindahkan seluruh keluarga kekaisaran Romanov ini ke Moskow. Tapi sayangnya Alex, si bungsu atau putra mahkota itu kan lagi sakit guys, dan sangat tidak mungkin untuk Alexei ini pergi saat itu juga. Mengingat penyakit yang memang diidap oleh Alex kan cukup berbahaya nih ya guys, dan tidak bisa diremehkan. Jadi pada saat itu guys, keluarga Tsar Nicholas II memutuskan untuk membuat dua kelompok. Kelompok pertama ada Tsar Nicholas II, Tsarina Alexandra, dan Maria yang akan pergi terlebih dahulu pada tanggal 26 April 1918. Sementara Tatiana, Olga, Anastasia, dan Alexei akan menyusul nantinya ditemani oleh pengajar pribadi mereka dan juga asisten rumah tangga mereka. Nah, kelompok pertama ini atau kelompok Tsar Nicholas II, istri dan satu anaknya di dalam perjalanan tanpa sepengetahuan Tsar Nicholas II, Red Army berhenti. Jadi yang membawa mereka dalam perjalanan tuh hanya berhenti di stasiun Yekaterinburg guys. Nah, ternyata keluarga kekaisaran ini nggak jadi dibawa ke Moskow guys, malah mereka akan menjadi tahanan rumah lagi di kantor induk ini dan tinggal di sebuah rumah seorang pengusaha yang bernama Nicholas Ipatiev. Nah, ketika mereka sudah di rumah Ipatiev ini, Alexandra langsung menulis surat untuk anak-anak mereka nih guys ya, yang masih ada di Tobolsk. Dalam suratnya itu, dia menggunakan beberapa kata sandi agar prajurit Bolshevik itu tidak bisa membaca surat itu, bahwa maksud sebenarnya yang memang ingin dikatakan oleh Alexandra untuk anaknya, karena pada saat itu Alexandra mengganti kata perhiasan dengan obat, medicine, yaitu kata sandinya perhiasan. Jadi perhiasan ini diganti kata obat oleh Alexandra. Nah, Alexandra ini berkata kepada anak-anaknya untuk menaruh dan menjahit obat atau perhiasan-perhiasan tersebut di dalam korset mereka.
Karena banyak dari perhiasan-perhiasan sang ibu yang memang sudah diambil nih guys oleh prajurit Bolshevik itu. Hingga akhirnya nih Tatiana, Olga, Anastasia mengikuti perintah ibunya untuk menaruh perhiasan ibunya di dalam korset mereka. Setelah keluarga kekaisaran Romanov ini berkumpul di rumah Ipetiv, ada seseorang yang bernama Yakov Yurovsky. Nah, dia ini adalah komandan pasukan Bolshevik. Yakov ini datang dengan membawa 10 orang prajurit. Lalu mereka mengambil barang-barang berharga milik keluarga Tsar Nicholas II ini. Nah, mereka mengambil perhiasan, jam tangan, dan barang-barang berharga lainnya milik keluarga Tsar Nicholas II ini. Nah, kecuali perhiasan-perhiasan yang ada di dalam korset Tatiana, Olga, dan Anastasia. Hampir seluruh perhiasan milik keluarga kekaisaran ini diambilnya nih guys ya. Dia pun berkata bahwa pasukan White Army atau pendukung Nicholas II atau pasukan yang setia ini ya dengan kekaisaran telah menuju ke kantin Edinburgh, dan akan ada kemungkinan keluarga Tsar Nicholas II ini harus dipindahkan lagi. Nah, masih berpindah-pindah terus ya guys ya. Nah, malam harinya di hari itu sekitar pukul 1.30 dini hari pada tanggal 17 Juli 1918, Yakov ini membangunkan semua keluarga kekaisaran dan staf mereka, mengatakan bahwa White Army sudah hampir sampai di kantin Bridge dan adu tembak diperkirakan akan terjadi. Dan dikatakan lagi kepada keluarga kekaisaran bahwa mereka harus segera dipindahkan lagi demi keamanan mereka sendiri. Lalu beberapa prajurit membawa keluarga kekaisaran ini berjalan ke ruang bawah tanah. Dan di ruang bawah tanah ini selain juga ada anggota keluarga kekaisaran, turut hadir juga dokter pribadi keluarga kekaisaran yang bernama Eugene Botkin. Terus ada juga juru masak yang bernama Ivan Karitonov, juga ada pelayan mereka bernama Anna Deminova dan Alexei Trap. Nah, pokoknya ada 12 orang guys totalnya. Selama beberapa hari kemudian, prajurit Bolshevik ini terus berpatroli di luar rumah ya guys. Karena takut pasukan White Army datang dan terjadi baku tembak. Jadi mereka berjaga-jaga hingga akhirnya pada tanggal 20 Juli 1918, seorang tentara tiba-tiba berparade di jalan-jalan dekat situ dengan membawa sebuah plakat. Nah, plakat itu bertuliskan pengumuman bahwa Tsar Nicholas II ini telah dijatuhi hukuman mati. Dan hukuman itu telah dilakukan pada malam antara tanggal 16 sampai 17 Juli 1918. Sedangkan keluarganya telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Jadi guys, yang ditembak ini cuma Tsar Nicholas II. Nah, saat itu di seluruh Eropa nih hampir seluruh surat kabar melaporkan nih bahwa Tsar Nicholas II telah dieksekusi dan bahwa Tsarina Alexandra, istrinya beserta anak-anak mereka telah dikirim ke tempat yang aman, di mana tempatnya mereka nggak tahu juga. Yang jelas cuma Tsar Nicholas II aja yang mati. Dan 2 minggu kemudian ada lagi nih laporan bahwa Alexei, anak bungsu mereka, sang putra mahkota, telah meninggal dunia beberapa hari setelah pengeksekusian ayahnya Nicholas II. Tapi bukan karena dieksekusi ya guys, melainkan karena penyakit yang dideritanya. Sedangkan anggota keluarga kekaisaran lainnya, istri dan putri-putrinya itu nggak ada kabar-kabarnya guys ya. Disinilah guys White Army mencari tahu keluarganya dan mencari tahu juga tentang kematian Nicholas II. Berlanjut ke penyelidikan White Army. Pada tanggal 25 Juli 1918, hampir seminggu setelah pengklaman pengeksekusian Tsar Nicholas II, Yekaterinburg kini jatuh ke tangan White Army. 2 pengajar pribadi keluarga kekaisaran yang bernama Gibbs dan Gilliard bergegas menuju rumah Ipetiv untuk membuktikan betul aman atau tidaknya nih keluarga kekaisaran ini. Nah, di dalam rumah itu guys, mereka itu menemukan kamar keluarga kekaisaran. Nah, di sana di lantai pertama yang sudah dalam keadaan sangat berantakan. Dia pun percaya nih bahwa para prajurit Bolshevik tadi telah melakukan segala upaya untuk bisa membersihkan kamar, menghilangkan jejak keluarga kekaisaran. Kemudian Gilliard turun ke lantai bawah nih. Pada saat itu nih para penyelidik dari White Army telah mengobrak-abrik ruangan itu. Dia pun bisa melihat ada bekas tembakan peluru, ada darah, dan ada juga bekas sayatan pisau atau pedang. Dan Gilliard pun sangat yakin dan berpendapat bahwa banyak orang nih yang sudah dihukum mati di ruangan bawah tanah itu.
Tapi siapa dan bagaimana tindakan itu dilakukan dan masih menjadi tanda tanya guys, yang besar banget bagi Gilead nih. Karena Gilead pun yakin kalau Tsar Nicholas II dan Tsarina Alexandra ini istrinya telah dihilangkan nyawanya di ruangan itu. Tapi dia juga sempat bertanya dalam hatinya, bagaimana dengan anak-anak kekaisaran, apakah mereka juga dibantai? Nah, demi mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Gilead dan Gibbs pun bergabung dengan penyelidik White Army untuk bisa mengumpulkan segala petunjuk dan bukti-bukti. Mereka sempat berbicara dengan beberapa petani dari desa terdekat situ, dan para petani itu mengatakan nih bahwa memang pada malam tanggal 16 sampai 17 Juli itu dan beberapa hari setelahnya kami memang melihat ada prajurit Bolshevik di hutan. Nah, itu kata para petani. Nah, para penyelidik pun langsung bergerak menuju ke lokasi yang memang telah ditunjuk. Yang memang telah ditunjukkan oleh beberapa petani itu, yang dimana mereka melihat ada sisa kebakaran besar dan juga menemukan benda-benda milik anggota keluarga kekaisaran. Nah, para penyelidik ini pun mulai berasumsi bahwa semua anggota keluarga telah dihilangkan nyawanya di rumah tadi dan barang-barang bukti dibuang di hutan itu, tapi tanpa bukti yang kuat yang mereka nggak bisa dong mengkonfirmasi asumsi mereka. Nah, sementara itu beberapa pihak masih berharap nih guys, anak-anak Tsar Nicholas II ini masih selamat. Nah, beberapa keluarga kerabat Alexandra dari Jerman, Vatikan, Spanyol telah menyusun rencana untuk bisa memindahkan keluarga yang selamat ini untuk keluar dari Rusia. Tapi masalahnya keluarga selamatnya ini belum diketahui keberadaannya, dan pada bulan September 1918 versi Inggris pun melaporkan kekhawatiran mereka bahwa Alexandra dan anak-anaknya telah dihilangkan nyawanya. Padahal masih belum jelas keberadaan keluarga Tsar Nicholas II ini kan. Nah, tapi beberapa surat kabar masih melaporkan juga nih guys bahwa keluarga kekaisaran ini masih hidup. Dan laporan-laporan yang saling bertentangan ini terus beredar nih sampai bulan Oktober tahun itu juga. Nah, hingga akhirnya pada bulan Desembernya Karl Ackerman, seorang jurnalis Amerika, pergi ke Yekaterinburg itu untuk bisa menyelidiki kematian Nicholas II, dan dari sanalah dia memperoleh dan menerjemahkan dokumen yang ditulis oleh seorang informan Rusia. Nah, dokumen itu guys menceritakan pada malam 17 Juli tahun 1918 Nicholas II ini meninggalkan keluarganya untuk bisa pergi menemui prajurit Bolshevik di ruang bawah tanah itu. Sementara Alexandra, istrinya, dan Alexei pun pergi ke dalam mobil ke tujuan yang tidak diketahui. Tapi dokumen itu tidak menyebutkan tentang putri-putri kekaisaran. Nah, Karl Ackerman, si jurnalis Amerika ini juga mengunjungi rumah Ipatiev. Rumah terakhir Nicholas ada di situ dan berbicara dengan banyak orang di sekitaran rumah itu, termasuk ada seorang hakim yang tidak percaya nih bahwa keluarga kekaisaran telah dihilangkan nyawanya di ruang bawah tanah itu. Ackerman juga tidak dapat menemukan nih siapapun yang memiliki bukti kuat bahwa keluarga kekaisaran telah dieksekusi. Laporan dari Ackerman ini pun kemudian dicetak di New York Times, dan dari laporan inilah nih banyak orang yang percaya bahwa anak-anak Nicholas II ini masih hidup. Laporan yang telah disusun oleh Ackerman ini pun akhirnya sampai ke Perancis dan juga sekutu lainnya. Mereka pun akhirnya ingin tahu nih guys, apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga kekaisaran, sampai akhirnya pada bulan Februari tahun 1919 Nikolai Sokolov, seorang investigator asal Rusia, ditunjuk untuk bisa memimpin penyelidikan dalam menemukan keluarga Nicholas II. Nah, Sokolov dan timnya kemudian mewawancarai ratusan orang nih dari usahanya ini akhirnya pada tanggal 25 Februari 1919 mereka mendapatkan sebuah petunjuk baru bahwa salah satu prajurit yang menjaga keluarga kekaisaran yang bernama Paul Medvedev, dia mengakui bahwa semua keluarga dan 4 pelayan telah tewas di ruang bawah tanah di rumah Ipatiev. Tapi dia tidak bisa mengatakan di mana jasad-jasad itu telah dikuburkan. Sokolov pun kemudian langsung menyelidiki hampir seluruh daerah di Yekaterinburg. Nah, dia dan timnya mengosongkan daerah tambang, mengayak tanah, dan menggali-gali tanah-tanah kosong, dan dari sinilah mereka menemukan barang bukti.
berupa 3 situs bekas terbakar dan juga menemukan beberapa barang peninggalan keluarga kekaisaran, yaitu ada ikat pinggang, ada pecahan topi Nicholas II, ada bingkai dengan gambar Alexandra yang selalu memang di bawah Nicholas II, ada anting favoritnya Alexandra, ada kacamatanya Alexandra, ada fragmen kalung, sepatu kancing, dan beberapa barang lainnya. Nah, dari penemuan ini guys, Sokolov pun pada saat itu yakin bahwa seluruh anggota keluarga kekaisaran telah dihilangkan nyawanya, walaupun dia juga belum berhasil nih guys menemukan jasad para anggota keluarga Nicholas II itu. Sementara itu Gilliard, pengajar pribadi anak-anak kekaisaran itu masih berjuang di Yekaterinburg juga untuk membantu penyelidikan, karena dia belum mau menyerah guys, ingin mencari tahu di mana keluarga kekaisaran ini. Jadi belum ketemu semua ini ya guys, dengan anak-anaknya Tsar Nicholas II yang dibilang aman itu di mana, jadi belum tahu ya. Nah, seiring berjalannya waktu tanpa bukti yang pasti bahwa memang putri-putri kekaisaran ini telah terbunuh. Nah, banyak yang mengaku nih guys sebagai anggota keluarga Tsar Nicholas II yang hilang. Nah, 200 orang ini datang dan pada saat itu sangat mudah bagi keluarga Nicholas ini untuk membuktikan dengan mendata ke 200 orang itu. Sampai akhirnya seorang wanita muda muncul dan mengaku bahwa dirinya ini adalah Putri Anastasia. Setelah 2 tahun desas-desus anak-anak kekaisaran berhasil lolos, pada tanggal 27 Februari 1920, ada seorang polisi yang menyelamatkan seorang wanita muda di Landwehr kanan Berlin. Wanita itu mencoba untuk bunuh diri dengan melompat dari jembatan Brandenstraße guys. Nah, dan ketika ditanya nih oleh polisi tentang kamu siapa dan kamu dari mana, dia tidak mengatakan apa-apa guys. Nah, karena tubuh wanita yang ditemukan polisi itu terdapat banyak bekas luka dan dia juga terlihat shock, polisi pun akhirnya membawa si cewek ini nih guys ke rumah sakit. Kebetulan salah satu pasien yang ada di sana juga berasal dari Rusia bernama Clara. Clara ini sempat melihat wanita yang dimasukkan ke dalam rumah sakit itu, dan Clara itu langsung mengenali wanita itu sebagai Grand Duchess of Russia atau seorang putri kekaisaran Rusia. Setelah Clara, pasien Rusia tadi keluar dari rumah sakit, dia pun langsung mencari bangsawan Rusia untuk bisa memberitahu bahwa ada putri kekaisaran Rusia yang bernama Putri Tatiana, dan dia sekarang berada di rumah sakit Berlin. Akhirnya beberapa bangsawan yang mendengarkan kabar dari Clara ini pun langsung pergi ke rumah sakit untuk bisa bertemu dengan wanita yang diduga sebagai seorang putri kekaisaran atau Putri Tatiana ini. Dan ketika salah satu di antara mereka bertemu dengan yang dicurigai sebagai Tatiana, dia pun berkata wanita ini terlalu pendek, dia nggak mungkin Tatiana. Cewek yang diselamatkan tadi yang diduga si Clara itu akhirnya menjawab, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya Tatiana, tapi saya adalah Anastasia, katanya gitu guys. Hah? Anastasia? Memang ada sih putri kekaisaran yang bernama Anastasia. Nah, setelah pernyataan ini guys, banyaklah yang percaya bahwa wanita itu adalah Putri Anastasia Romanov yang sudah lama hilang, yang terakhir terlihat di tahun 1918. Pada saat itu dia berkata kalau saya mengganti nama saya menjadi Anna Anderson. Warga pun mengetahui banyak detail tentang kehidupan istana dan juga memiliki banyak kemiripan fisik dengan Anastasia. Dia juga kemudian menceritakan pada malam kejadian 17 Juli 1918 itu bahwa dia tuh pura-pura mati dan bersembunyi di antara mayat-mayat di rumahnya Ipetiv. Kemudian ada seorang prajurit yang mendengar kalau si anak ini masih bernapas. Nah, prajurit inilah yang kemudian membantunya. Jadi ada prajurit baik yang memang membantunya untuk melarikan diri ke Jerman demi bisa mencari keluarganya yang lain. Nah, tetapi si anak ini juga punya keraguan bahwa keluarganya di Jerman ini tidak akan mengenalinya dan mengakuinya sebagai Anastasia. Maka dari itulah dia mencoba untuk menghilangkan nyawanya sendiri tadi. Nah, setelah mendengar pernyataan dari si anak ini yang diduga Putri Anastasia itu, nah tambah banyak dong ya orang yang percaya bahwa memang betul itu adalah Putri Anastasia. Pada saat itu Eropa memang dipenuhi oleh orang-orang buangan Rusia yang memang melarikan diri dari revolusi partai Bolshevik itu guys, dan tidak sedikit dari mereka adalah simpatisan dari Tsar Nicholas II.
Banyak yang kabur ke negara-negara lain nih, termasuk Jerman. Nah, para simpatisan dari Tsar Nicholas II ini pun bergegas juga guys, pergi ke rumah sakit untuk mengkonfirmasi bahwa wanita itu adalah betul Anastasia. Ada satu nama guys yang bernama Gleb Botkin. Nah, Gleb Botkin ini adalah pendukung terbesar Anna, karena dia adalah putra dokter pribadi keluarga Kekaisaran Nicholas II yang juga ikut terbunuh, dan selain itu juga pendukung terbesarnya Anna lainnya adalah sepupunya Nicholas II, yaitu Pangeran Andre. Dua orang terdekat kekaisaran itu kan percaya kalau memang Anna ini adalah putri Anastasia. Tapi tidak sedikit juga nih guys orang yang menyangkal bahwa dia adalah putri Anastasia. Salah satunya adalah saudara perempuannya Alexandra yang bernama Putri Irene dari Hesse guys. Jadi ini tuh kayak tantenya si Anastasia inilah ya guys. Nah, dia berkeras bahwa kau bukan Anastasia, kau bukan keponakanku. Nah, Putri Irene juga didukung oleh saudara laki-lakinya atau omnya Anastasia, yang kemudian mereka ini membayar penyidik pribadi untuk bisa mencari tahu tentang si Anna ini. Nah, setelah melakukan penyelidikan yang mendalam guys, penyidik pribadi ini pun mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan. Dia mengatakan bahwa anak ini adalah seorang penipu, dan nama penipu ini sebenarnya adalah Franziska Skanskowska, seorang pekerja pabrik amunisi dari Polandia yang memang memiliki sejarah ketidakstabilan mental dan terluka dalam ledakan pabrik tempatnya bekerja pada tahun 1916. Nah, atasan dari kerjaannya si Franziska ini melaporkan nih bahwa Franziska ini menghilang dari penginapannya, dari tempat tinggalnya di Berlin pada awal tahun 1920. Tiba-tiba fakta menunjukkan kalau si Franziska ini hilang dipublikasikan guys di surat kabar Jerman. Tapi informasi yang dikabarkan itu tetap tidak terbukti secara pasti. Nah, pada saat itu Anna atau Franziska ini telah ditemukan oleh Felix Skanskowska, yaitu saudara laki-lakinya. Tetapi pada saat itu ketika Felix melihat si Franziska ini, Felix bersumpah bahwa Franziska ini memiliki kemiripan dengan saudara perempuannya. Tapi nggak mirip-mirip amat guys gitu, jadi nggak begitu yakin gitu Felixnya ini. Nah, makanya ditinggalkan lagi begitu saja si Franziskanya ini. Sampai tahun 1938, 10 tahun kemudian, setelah Anna ini memperjuangkan identitasnya sebagai Putri Anastasia, Anna pun akhirnya dipertemukan lagi nih dengan keluarga Skanskowska atau keluarganya Franziska ini. Dan Felix itu oleh pemerintah Nazi, dan jika Anna itu berbohong, dia akan dipenjara. Pada saat itu Gertrude Skanskowska, saudara perempuan yang Franziska, yakin nih bahwa ini saudaraku. Tapi si Gertrude ini tetap diam. Nah, dia memilih menolak untuk bisa memberikan pernyataan, dan Anna hanya pada saat itu masih tetap bersikeras bahwa dirinya adalah Anastasia, bukan pekerja dari Polandia seperti yang sudah diklaim oleh penyidik pribadi yang dibayar oleh tantenya Anastasia itu tadi. Nah, pada titik ini guys, kasus Anna telah menarik perhatian internasional hingga pada suatu hari putri Rusia yang bernama Ksenia Litz mengundang Anna ke Amerika Serikat. Di Amerika ini Anna menemukan seorang pengacara yang dapat membantunya untuk membuktikan bahwa Anna ini memang Anastasia. Para pendukungnya pun ada yang membantunya untuk bisa memulai perjuangan memenangkan pengakuan hukum sebagai Putri Anastasia. Nah, pengakuan semacam itu bukan hanya untuk memberikan akses kekayaan Kekaisaran Romanov yang tersisa di luar Uni Soviet, tetapi juga akan membuat Anna menjadi pion politik yang tangguh bagi para pendukungnya, termasuk para pendukung Tsar Nicholas II dong ya, yang masih berharap untuk bisa menggulingkan para pemimpin komunis Rusia itu. Dan selama tahun 1950 dan 1960-an, pengacara Anna pun berhasil mengumpulkan bukti untuk bisa mendukung klaimnya. Kemudian pengadilan pun menunjuk seorang ahli grafolog, yaitu ahli dalam ilmu tentang tulisan, yang mengatakan bahwa tulisan tangannya Anna dan Anastasia itu identik. Nah, selain itu pengadilan juga menghadirkan dokter yang mengkonfirmasi Anna memiliki bekas luka di mana Anastasia memiliki tahi lalat.
karena Anna mengaku bahwa dia menghilangkan tahi lalatnya agar bisa menyamar sebagai orang lain untuk bisa menghindari kelompok-kelompok yang memang ingin menangkap dan membunuhnya selama dia kabur. Dan selain itu juga guys, seorang ahli antropologi, yaitu ahli dalam mempelajari manusia, dia juga bisa memeriksa wajahnya dan menyatakan bahwa Anna dan Anastasia adalah identik atau orang yang sama. Tetapi walau begitu, masih banyak juga saksi-saksi yang mengatakan bahwa Anna bukan Anastasia, karena Anna ini gagal mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Anastasia muda. Dan juga pengetahuan tentang bahasa Inggris, Prancis, Rusia juga sangat kurang. Sedangkan Anastasia ini sangat ahli dan fasih berbicara bahasa-bahasa tersebut. Akhirnya pada tahun 1970, pengadilan Jerman memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa Anna ini adalah putri Anastasia, tetapi juga tidak ada cukup bukti yang kuat membuktikan, untuk membuktikan bahwa dia ini juga bukan Anastasia. Jadi gimana ya, bingung, masih abu-abu gitu ya guys. Dan setelah keputusan pengadilan Jerman itu, pertanyaan tentang identitas Anna ini pun terus berlanjut. Hal ini membuat Anna sering merasa depresi sampai akhirnya dia menemukan ketenangannya di Amerika ketika dia bertemu seseorang laki-laki bernama Jack Manahan. Anna pun menikah dengan Jack pada tahun 1968 dan mereka tinggal di Charlottesville, Amerika. Jack ini adalah seorang guru sejarah dan dia juga percaya bahwa Anna ini adalah putri Anastasia. Nah, kemudian tahun 1979 Anna ini menderita kanker. Dokter di rumah sakit Amartya Jefferson mengangkat tumornya dan sebagian ususnya juga, dan dia pun akhirnya menghabiskan beberapa tahun terakhirnya di Virginia dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1984 karena pneumonia atau infeksi pada paru-paru. Anna tetap mempertahankan sampai akhir hidupnya bahwa saya adalah putri Anastasia. Nah, sampai akhir hidupnya Anna, Jack ini tetap percaya bahwa Anna istrinya adalah putri Anastasia. Tapi berbeda dengan beberapa media guys. Salah satunya adalah Gueli Ryabov, seorang produser TV Rusia. Gueli ini sempat mengunjungi rumah Ipetiv dan dia sempat menghubungi sejarawan lokal yang bernama Alexander. Lalu mereka berdua pun akhirnya mulai menganalisa kembali bukti-bukti petunjuk dan juga melakukan survei lapangan. Nah, Gueli pada saat itu memutuskan untuk bisa bertemu dengan putra pembunuh Nicholas II, yaitu Yakov, yang membawa keluarga Nicholas II ke rumahnya Ipetiv itu guys. Dan disitulah putranya Yakov ini memberikan Gueli sebuah catatan yang ditulis oleh Yakov ayahnya pada bulan Februari 1934. Putra Yakov itu mengatakan catatan itu adalah catatan pidatonya Yakov di depan prajurit Bolshevik, dan catatan itu menjelaskan kronologi apa yang terjadi di 17 Juli 1918. Catatan itu menjelaskan bagaimana peluru-peluru itu memantul di dinding ruang bawah tanah, bagaimana penembakan terjadi, dan bagaimana Anastasia dan Maria meringkuk di dekat dinding bersama-sama. Ketika prajurit berhenti menembakkan senjata, mereka melihat nih bahwa putri-putri Nicholas II telah selamat dari tembakan itu karena apa guys? Nah, karena apa yang disuruh ibunya Alexandra, yaitu perhiasan-perhiasan atau obat-obat yang dijahit di korset mereka, dan itu menjadi rompi anti peluru bagi mereka guys. Nah, karena mereka ini nggak bisa ditembak ya karena rompinya anti peluru. Nah, prajurit pun akhirnya kemudian menikam Anastasia dan Maria dan membawa jasad mereka keluar rumah dan dimasukkan ke truk mati. Dan catatan itu juga berisi petunjuk lokasi di mana semua jasad keluarga Nicholas II ini dibuang. Yakov menggambarkan bagaimana para prajurit ini membuang mayat-mayat itu di tambang. Tetapi pada saat itu hujan dan jasadnya sudah dimasukkan ke dalam lubang tambang itu yang terendam banjir. Dan keesokan harinya jasad-jasad itu mengambang lagi ke permukaan. Dan para prajurit ini pun kemudian mencoba membakar jasad-jasad itu tapi gagal. Karena satu ya, tadi masih basah. Akhirnya para prajurit ini pun menaikkan mayat-mayat itu ke truk lagi dan pindah ke lokasi lain, tapi ketika itu di perjalanan truknya malah terhenti karena terjebak lumpur.
Pada saat itu guys, Yakov memutuskan untuk mengubur jasad-jasad itu di sana. Para prajurit pun langsunglah menggali lubang dan buru-buru mengubur mayat itu di dalam lubang itu. Dan kemudian mereka meletakkan papan nih, ada ditaruh papan di atasnya. Tapi ada juga nih prajurit yang membakar 2 mayat di dekat lubang yang memang telah tertutup papan tadi. Nah, dalam catatan itu Yakov menulis mayat-mayat yang sudah dibakar itu adalah Alexei putra mahkota dan salah satu asisten rumah tangga mereka yang bernama Demidova. Dan Yakov juga mencatat di buku catatannya kalau saat itu dia sempat melihat ada foto Solotov, penyelidik Rusia yang pertama tahun 1920 guys, yang penyidik tadi yang mencari tahu tentang kematian Nicholas II yang tadi ya guys. Dan di foto itu dia melihat Solotov ini sedang berdiri di dekat papan pada saat penyelidikan. Dan bahwa Solotov sudah menggali seluruh hutan tetapi tidak menggali di bawah papan yang berada di dekatnya guys. Jadi itu yang di bawahnya malah nggak digali, padahal itu letaknya guys. Kalau saja tanah yang di bawah kakinya itu ikut digali juga, pastinya misteri kematian keluarga Nicholas II ini sudah terpecahkan lebih awal, tidak lama setelah kejadian pengeksekusian itu kan ya guys ya. Nah, berbekal dari informasi inilah, Gueli dan Abdomen pun langsung menuju lokasi yang disebutkan oleh Yakov di dalam catatannya. Di sanalah mereka menemukan tengkorak, tulang, dan kerangka di kedalaman sekitar 80 cm di jalan Kaptikov Shaka Lama. Mungkin kalian mikir ya guys ya, kok 80 cm nggak kecium sih jasad mereka yang sebanyak itu gitu. Ternyata pada waktu itu lagi winter guys. Dan dari penemuan itu mereka pun langsung mengambil beberapa tengkorak untuk bisa dianalisis dan mengubur kembali mayat-mayat yang sudah mereka temukan tanpa membuat laporan. Karena pada saat itu penemuan ini Partai Komunis Rusia ini sedang melakukan reformasi sehingga Abdomen pun khawatir akan ada usaha penghilangan jejak. Sampai akhir tahun 1991, Gueli berhasil mengumpulkan dana untuk bisa menggali kerangka yang dia dan Abdomen temukan. Dan dalam penggalian ini mereka hanya menemukan 10 tengkorak. 2 tengkorak lagi tidak ditemukan. Lalu tes DNA pun yang memang sudah ada di tahun ini langsung dilakukan guys pada kerangka itu. Nah, dikabarkan bahwa Duke of Edinburgh telah memberikan sampel DNA sebagai pembanding karena dia adalah keluarganya Alexandra, istri Tsar Nicholas II. Nah, kerabat Nicholas II juga memberikan DNA-nya dong kepada para ahli Amerika. Kepada para ahli Amerika dan Rusia yang menganalisis DNA mayat-mayat itu. Akhirnya dapat mengatakan dengan pasti bahwa mayat-mayat itu adalah Tsar Nicholas II, Alexandra, 4 pelayan kekaisaran, dan 3 putri kekaisaran Rusia. Para ilmuwan juga menyetujui hasil dari analisa ini kecuali dalam satu hal penting, yaitu orang Rusia menyimpulkan bahwa ketiga kerangka putri itu adalah Olga, Tatiana, dan Anastasia. Sedangkan orang Amerika menyimpulkan bahwa ketiga kerangka putri yang ada di sana adalah Olga, Tatiana, dan Maria. Jadi ada perbedaan penyimpulan di Anastasia dan Maria ya guys. Untuk menyatukan suara para peneliti tentang Anastasia dan Maria, mereka pun langsung menguji DNA Anna yang mengaku-ngaku Anastasia waktu itu ya guys. Dulu kan belum ada tuh ya tes-tes DNA. Nah, di tahun ini orang sudah bisa melakukan tes DNA. Dianalisalah nih DNA-nya, walaupun pada saat itu penemuan jasad saat ini Anna sudah meninggal, tapi rumah sakit mata Jefferson, tempat yang memang si Anna kunjungi, masih menyimpan beberapa jaringan ususnya karena kan waktu itu sempat operasi Annanya. Dan juga dari Jack, suaminya Anna yang memang masih menyimpan beberapa rambut Anna yang ada di sisirnya. Pada waktu yang bersamaan, para peneliti juga langsung meminta DNA-nya keluarga Skanskowska tadi. Dan hasilnya adalah DNA Anna cocok dengan DNA keluarga Skanskowska. Ternyata Anna bukanlah Anastasia. Dari sinilah Anna dinyatakan berbohong. Ternyata Anna hanyalah seorang pekerja pabrik amunisi di Polandia.
Nah guys, penemuan ini menjadi terobosan baru dalam penyelidikan kasus hilangnya keluarga kekaisaran Nicholas II, karena masih ada 2 lagi yang belum ketemukan tadi ya. Yang terakhir tadi masih ragu antara Anastasia atau Maria kan. Nah kemudian kemungkinan karena 2 orang ini aja yang belum ketemu, jangan-jangan salah satu diantaranya adalah Anastasia dan Maria yang mungkin masih hidup. Jadi peneliti belum bisa menemukan semua jawaban tersebut. Nah karena itu 2 jenazah tadi masih hilang dan mereka harus tetap mencari jenazah Alexei putra mahkota itu. Jenazah Alexei putra mahkota, karena memang guys di penemuan itu kurang 1 kerangka pria dan 1 kerangka wanita, yang entah sebenarnya ini Anastasia atau Maria. Dan selama beberapa tahun kemudian guys, para penyidik tidak mendapatkan petunjuk apapun lagi, hingga akhirnya di tahun 2007 guys, beberapa fragmen tulang pun telah ditemukan di sekitar lokasi penemuan jasad. Di sekitar lokasi penemuan jasad pertama. Dan lokasi kedua ini berada hanya sekitar 70 meter dari lokasi penemuan pertama. Dan tes DNA pun dilakukan. Dan tes DNA pun langsung dilakukan di Austria guys. Dan tes DNA dari kerangka yang diketemukan ini pun dilakukan di 3 tempat di Austria, Amerika, dan Rusia. Dan semua ilmuwan yang melakukan tes tersebut setuju bahwa tulang-tulang itu adalah tulang seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Para peneliti ini pun akhirnya menyimpulkan bahwa tulang yang telah ditemukan penyidik adalah tulang Pangeran Alexa dan juga tulang Putri Anastasia atau Putri Maria. Karena memang masih ada perdebatan sampai sekarang tentang kerangka Anastasia atau Maria. Tapi yang jelas di tahap ini para penyidik sudah menemukan seluruh anggota keluarga Tsar Nicholas II dan para pelayan mereka. Jadi guys, selama hampir 90 tahun guys, dunia dibuat bertanya-tanya apakah Anna Anderson itu adalah Anastasia. Perdebatan antara sesama pengamat kasus Anastasia juga masih terus berlanjut sampai sekarang. Oke guys, sampai di sini dulu kisah misteri keluarga kekaisaran Romanov. Ada banyak pendapat, pertanyaan, dan perdebatan dari kisah ini. Apakah Clara yang pertama kali menduga Anna sebagai putri kekaisaran sudah bekerja sama sebelumnya dengan Anna? Apakah Anna melihat kesempatan untuk dapat menjadi anggota kekaisaran setelah pasien Clara menyebutnya sebagai seorang putri? Dan apakah tidak malu Anna berbohong dengan memperjuangkan identitas Anastasia selama bertahun-tahun bahkan sampai akhir hayatnya? Apakah penemuan kerangka di lokasi pertama adalah Anastasia, ataukah kerangka Anastasia baru ditemukan di lokasi kedua? So guys, tulis di kolom komentar ya tentang pendapat kalian mengenai kisah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tahu update video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, bye.